minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billahil adim. Mudah-mudahan keluarga kita, ayah bunda kita, ibu kita, sanak saudara kita semuanya dalam rahmat Allah diberikan taufik dan hidayat. Amin amin ya rabbal alamin. Tadi ada tamu Ustadz Yoga Yudi Ustadz Yudi sebut nama. Jadi Ustadz Yudi dulu sama-sama rajin kalau ke masjid 5 waktu. Kalau sama saya tuh ikut 5 waktu. Bukannya nggak pernah ke masjid, bukan. Dulu kaki saya itu pernah jatuh dari pohon saya tuh, jadi kaki tuh suka agak kesetrum gitu rasanya, agak kram gitu. Jadi ada cedera lah. Karena dulu pernah jatuh dari pohon. Ya namanya juga anak kecil. Sebab itu kita yang masih sehat dijaga baik-baik badan kita, jasad kita, terutama iman Islam. Jangan sampai kita tergolong oleh Allah hamba-hamba yang tidak bisa menjaga imannya. Karena iman itu, cobaan itu datang ketika kita sudah sedang akan menikmati. Kita ngomong sederhanalah hidup, zuhudlah hidup, janganlah menjadi orang kaya, jadi orangnya sederhana. Tapi kita sendiri masih miskin dan kita berbicara seperti itu, yaitu belum dikategorikan hamba yang bertakwa. Contoh di dalam khutbah tadi disampaikan apa? Tadi dalam khutbah apa yang disampaikan? Dengar nggak tadi? Menjalankan apa? Menjalankan apa tadi Ustaz? Dalam khutbah tadi menjalankan apa? Perintah-perintah Allah, jauhi larang-larangan Allah. Contoh tadi sholat. Ketika bangun subuh berwudu, bener nggak mendirikan sholat? Tadi sholat subuhnya di mana? Sholat subuh di mana? Di rumah apa di masjid? Di masjid, imam. Betul. Benar. Tadi makmum subuh. Ustaz, siapa namanya? Uzaifah. Ada yang lihat nggak sholat subuh? Hah? Ada. Ada yang lihat? Mana coba sini saksinya? Mesti ada saksi. Mana? Siapa yang lihat Ustadz tadi khutbah sholat subuh di belakang? Maju. Maju. Oh tuh ada anak kecil bang, yang dekat aja dah, nggak apa-apa, nanti dikasih oleh-oleh hadiah. Sebab dalam Islam butuhnya namanya saksi. Saksi itu walaupun satu juga laki-laki besar sebagai apa? Ya. Berarti betul Ustaz. Nanti dapat oleh Ustaz juga ada gamis Nurul Imam. Nanti saya beli, saya hadiahkan buat Ustaz. Kan senang, hidup itu gampang. Allah nggak minta aneh-aneh dari kita. Yang penting jangan tinggalkan sholat. Kalau sudah berani meninggalkan sholat, pasti berani melakukan perbuatan munkar. Misalnya contoh, kita ngomong hati-hati jangan deket-deket sama cewek. Kita belum digoda nanti sama cewek. Kalau sudah digoda, bagaimana? Kita bisa bertahan nggak tuh? Makanya orang-orang yang bisa menahan nafsu, derajatnya itu tinggi. Nabi-nabi itu cuma bisa menahan nafsu. Makanya derajatnya tinggi. Sebab itu dalam Al-Quran ada yang namanya surat Luqman. Luqman itu siapa? Nabi apa Rasul? Apa orang biasa? Orang soleh, karena dia bisa menjaga nafsu. Sampai disebutkan dalam Al-Quran, orang soleh, orang baik, orang mulia, sederajat sama para nabi. Kalau orang soleh, orang alim, orang baik,
bisa menahan nafsu, menahan dosa. Surganya apa? Jannatul Firdaus. Ustadz yoga ini, Ustadz sini cerita sini dulu. Sebab itu kita tidak boleh musuh sama guru, sama para ulama, tidak boleh. Kalau ulama itu maksiat, ya berdosa, berzina, berpacaran dia, itu boleh dimusuh, boleh kita marahin, boleh kita marah dia. Tapi kalau ulamanya baik, soleh, nggak ada maksiat, orangnya alim, nggak melakukan perbuatan dosa, terus kita hina, kita jelek-jelekin, kita busuk-busukin, itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala naron fiha jahannam fiha abadan. Orang-orang seperti itu. Sampai Allah kasih tahu dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, siapa yang memusuhi ulama, orang soleh, orang baik, itu dia musuh sama Allah. Jadi kita nggak boleh musuh. Kalau ustadznya baik, kalau ustadznya atau ulamanya atau habibnya maksiat, melakukan perzinahan, boleh diomelin, boleh dihajar juga, boleh dipukul, boleh dimaki, dihina. Tapi kalau dia nggak melakukan dosa perzinahan, nggak boleh kita memfitnah dia, tidak boleh menjelek-jelekan dia. Siapa yang memfitnah, menjelek-jelekan dia, tidak akan masuk surganya Allah, tidak akan, walaupun dia muslim. Walaupun dia muslim, karena dia masuk golongannya orang al-munafiqun, orang-orang munafik. Kita nggak boleh. Waktu dulu ini Habib Hasan, ini Ustadz Yudi, dulu Ustadz Yudi ini sama saya di masjid. Kita tiba-tiba ada waktu itu hormat bendera ya, di masjid. Jadi orang-orang kompak, karena saya waktu itu kan masih kecil, ya, makanya nggak boleh menghina orang kecil, nggak boleh. Tahu-tahu kita hina kecil itu lebih baik dari kita, atau sebaliknya kita lebih baik dari dia. Waktu itu kumpul para ustadz-ustadz yang senior-senior, nggak tahu sama saya itu kok nggak suka kalau saya jadi imam sholat atau saya mengajar, nggak suka. Masih kecil, bau kencur gitu. Nggak boleh, kita nggak boleh begitu, nggak boleh. Kalau ada waktu kesempatan maju jadi imam, silakan kasih, dapat pahala juga gitu. Hanya ada diskusi pertemuan di kampus biru ya, untuk membenci ahlul bait Nabi, membenci para habaib, nggak boleh. Membenci orang soleh, orang alim, tidak boleh. Sampai Nabi kasih tahu, orang yang tidak suka sama keluarganya Nabi, yang pertama orang munafik, yang kedua ibunya mengandung, dibikin waktu dia lagi belum beranak, belum berlahir, ibunya lagi menstruasi, lagi head, jadi bikin kamu, jadilah kamu. Makanya ada sifat panas, iri, dengki gitu sama keturunan Nabi. Yang ketiga, yang ketiga apa tuh? Kata Nabi, orang yang nggak suka ahlul bait. Coba buka di Google. Apa ya? Yang ketiga apa tuh? Jadi kalau kita ada tiba-tiba jadi yang ketiga kata Ustadz Yoga apa? Takabur, sombong, begitu. Coba dibuka hadisnya tuh, ada 3 itu. Sama-sama belajar ya, jadi kita jangan gampang-gampang benci sama orang atau meremehkan. Tadi saya dengar Habib Hasan, alhamdulillah, ada tadi orang kaya ngundang ceramah Habib Hasan, senang saya tuh, alhamdulillah. Untung nggak saya, kalau saya diundang sesat lagi di jalan, nggak kuat saya jalan jauh di daerah Jawa. Alhamdulillah, ambil positive thinking, pikiran itu yang diambil.
Nah sebelum kita lanjut ini cerita dulu Ustadz, gimana dulu saya waktu jadi Ustadz di sini, gimana itu ngeri gimana? Saksi ini saksi hidup, saksi mata. Jadi kalau kita semua sudah tidak ada, beliau inilah yang ceritanya gimana dulu Habib Muhammad itu, gimana dulu Ahlul Bait itu, Umi Wahidah itu. Perjuangan ini nggak sampai ini kalau kita itu nggak ada niat yang sungguh-sungguh karena Allah. Karena kita ikhlas, alhamdulillah selamatlah dunia, akhirat. Bagaimana Ustadz Yudi? Ustadz Yudi. Ini kan cerita-cerita sharing. Ini kan alumni. Jangan lihat begini nih. Ini gini-gini punya salon ini. Gini-gini punya salon, punya toko, punya tanah, punya rumah. Berkah hatinya baik. Beliau tuh nggak pernah sama orang itu apa hasadnya, bahasanya tuh iri. Jadi beliau ini alhamdulillah mobil punya, rumah punya, istrinya punya, soleha, punya anak, apalagi punya apa? Yang terpenting punya Islam, iman. Kata Nabi Muhammad, kaya itu di hati. Kalau kamu bersyukur, ya kamu jadi orang yang kaya. Tadi bagaimana ceritanya Ustadz itu? Zaman susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarram wal muhtaram Habibana Habib Muhammad Waliullah Habib Hasan dan Habib Idrus dan lain sebagainya, Ustaz senior, Ustaz yang muda, insyaallah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Alhamdulillah pada hari ini, Jumat hari ini, kita berkumpul bermuwajah di Masjid Toha yang begitu indah, mengenang suasana dahulu saya di sini pesantren. Dulu saya masuk 2024-2025, mungkin Habib Hasan 2000 selesai 2016. Ya betul. Kata Habib Muhammad, udah kamu pulang aja, pulang langsung. Ya. Jadi saya menyaksikan Abah Umi, keadaan bagaimanapun insya Allah saya menyaksikan gitu ya. Dari ya sebelumnya kata Habib untuk bercerita tentang kejadian khususnya di 2012 waktu itu saya seperti kalian ya, saya sebelumnya seperti biasa seperti ini, saya dimimpikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika tidur di sini ya, itu santri itu bubar kayak laron. Jadi saya sudah mimpi itu, saya sudah alhamdulillah, mudah-mudahan itu petunjuk dari Allah, sehingga ketika ada kejadian itu saya nggak ikut kabur kemana, saya bahkan duduk aja di makam Abah gitu. Kemudian ya mungkin ya pokoknya mah yang kumpul itu semuanya dari nol sampai itu, saya mimpi itu seolah benar, tapi kenyataan itu setelah 1 minggu kemudian itu datang kenyataan santri itu banyak fitnah ya, banyak fitnah, bahkan bubarlah, tahu kemana tahu. Bahkan teman saya juga yang tadinya di sini, yang tadinya 20 orang, 10 orang nggak tahu kemana, nggak kenal lagi gitu ya. Ya yang nggak suka, yang hasud itu sebenarnya nggak jauh dari orang lain gitu ya. Orang-orang yang sudah kenal dengan Abah, dengan Umi, dengan pesantren ini ya, itulah yang mereka yang hasud gitu ya. Adapun
dari golongan kita sendiri ya banyak sekali ya, bahkan yang saya lihat wallahu alam perkumpulan itu isinya apa nggak tahu saya, karena saya tidak bermasuk ke kumpulan-kumpulan baik golongan ustadz ataupun santri-santri yang ini, saya nggak masuk. Tapi yang jelas itu dikasih informasi, intinya orang yang hasud, orang yang dengki kepada pondok pesantren Nurul Iman yang kita cintai ini, pesantren ini, supaya mereka niatnya itu udah dah jangan dilanjutin ya, jangan dilanjutin. Banyak istilah kasarnya dukun ya, dan main pergi ke dukun-dukun juga supaya pesantren ini Habibnya hancur lah, bagaimana lah pokoknya namanya nama ya, jadi main dukun lah ya. Jadi pasti orang yang dengki itu pasti minta pertolongan itu pasti ke dukun ya. Itu insya Allah niat mereka memadamkan Nurul Iman, tapi Allah Ta'ala berkehendak lain ya, terus akan menerangi Nurul Iman dengan keimanan, dengan cahaya iman ya. Ya, saya sekian santri yang banyak mengundurkan diri ya, yang termasuk saya juga yang mendukung ya, yang mendukung saya berniat baik dengan Nurul Iman, nggak mau keluar. Itu saya juga pernah datang juga serangan ke saya itu ya. Saya itu pernah sakit juga, pas dicek ke dokter tidak ada apa-apa, sembuh ya. Kemudian saya kebetulan kelamaan error. Intinya nggak boleh main dukun, intinya nggak boleh syirik. Itu bang, intinya haram di situ, dosa di situ. Kita nggak suka sama orang, kita ke dukun, santet orang, dosa besar. Itu matinya mati kafir. Itu sudah jatuh jadi orang kafir. Dan ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Sia-sialah amal dan ibadah dan kebaikannya, karena dia pernah mendatangi dukun. Itu intinya. Silakan istirahat, mungkin dia banyak pikiran, banyak tagihan. Tapi intinya dari cerita ini, kita tidak boleh gampang-gampang datang ke dukun. Tidak suka sama orang langsung main santet, jangan. Itu semuanya tidak ada. Itu semuanya adalah gangguan setan, karena iri. Lihat orang maju, iri. Lihat orang sukses, iri. Alhamdulillahnya Nurul Iman ini kan yang punya Allah. Yang jahat-jahat sekarang jadi apa? Yang pergi ke dukun jadi apa? Pas naik angkot banyak hutang, di dunia sudah melarat. Jangan. Ya Allah, serem kalau kalian lihat orang-orang yang jahat-jahat itu di akhir hayatnya menderita. Iya, masih ingat itu Habib Idrus, masih ingat itu Habib Idrus tuh yang nangkepin, mintain duit, pungli di mahasiswa. Nggak boleh. Habib Idrus sama itu yang nangkep. Kita nggak boleh begitu, ditegur, dikasih tahu, kabur, ya, nggak bertanggung jawab, nggak mau cerita yang sebenarnya. Tiba-tiba ke dukun. Bang Idris alhamdulillah. Bang Idris kan orang baik. Yang jahat itulah orang-orang yang sengaja. Orang yang sengaja mengadu
mengadu domba. Apa orang yang mengadu domba? Orang yang sengaja membuat berkejahatan, orang yang menghasut gitu. Maka itu baik. Ini ada orang yang enggak sesuai dengan prosedur pesantren, anak mu'alimin dipanggil sama Habib Idrus, bocahnya kemana bang? Oh udah ya. Udah selesai. Yang penting jangan dukunnya bagaimana, itu cerita dukun kok malah cerita kemana-mana anak error. Jangan ini daripada apa? Rasukan jin. Jadi intinya bang, intinya nggak boleh main-main begitu bang. Kalau itu jangan. Nggak suka sama guru, dosa. Ya enggak, masa sampai ke dukun. Kecuali kalau gurunya itu kayak di luar SMA, SMP, itu yang harusnya kita maki-maki. Anak-anaknya maksiat, itu banyak sekarang lagi banyak tren itu pada hamil. Satu kelas laki perempuan bergabung, berpacaran. Ada gurunya cabul juga, itu yang harus kita maki-maki. Ini orang baik-baik, orang soleh-soleh begini, ya nggak ada melakukan dosa, nggak ada melakukan kriminal, main di santet. Apa itu? Main santet-santet nggak boleh. Ingat, kafir dia. Orang yang pernah berdukun itu jatuh imannya, Islamnya, dan tidak diterima amal dan ibadahnya oleh Allah. Itu termasuk dosa besar. Berdukun itu termasuk dosa besar. Jadi dosa besar itu kafir, kedukun, terus apalagi membunuh, apalagi perkosa orang, itu apa nama itu? Namanya apa itu kalau begitu tuh? Maksiat. Gitu. Jadi intinya kita tuh harus bertobat kepada Allah. Selesai, itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.